Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, presiden sekaligus pengurus NSA DKM Masjid Riyadhus Shalihin, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Ibu Bapak, saudara saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab siapa dan betapapun kita gak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Bodoh kalau ada orang rangkapan jaya ngerasa bisa hidup sendirian. Bodoh. Geblek. Digeblek. Betapa dan siapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Jangankan untuk perkara yang susah, untuk yang mudah aja kita perlu bantuan orang lain. Senyum itu perkara mudah tuh Pak. Tapi untuk senyum kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati orang paling bingung kalau udah bisa nyengir sendirian. Karena itu Quran memberikan kita tuntunan. Manusia, hiduplah kalian lita'arafu, bergaul. Ini tuntunan Quran ini. Kita ini harus bergaul karena hidup bermasyarakat. Kunci pergaulan itu sebenarnya sederhana kok. Yang namanya bergaul itu apa yang menurut kita nggak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Itu kunci pergaulan. Saya ulangi nih, apa yang kita rasa kagak enak, orang lain ngerasainnya sama. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain kagak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Apa yang buat kita kagak enak, orang ngerasainnya sama. Itu bergaul tuh. Yang namanya bergaul bukan cuma orang kudu ngerti adab kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Seimbang. Kalau bergaul orang doang suruh ngertiin adab kita, bergaul kayak begini ujung-ujungannya baper. Teman bercanda dibercandain ngambek. Doyan ngebanyol dibanyolin marah. Ada orang sini kayak begitu, ada. Yang mana orangnya? Nih tuntunan Quran nih. Kita disuruh bergaul sebab hidup bermasyarakat nggak bisa sendirian. Tapi yang perlu diingat Pak, yang namanya bergaul itu pasti akan bawa dampak baik, dampak buruk. Benar apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa saja pergaulan membawa dampak buruk yang mesti kita tinggalkan? Diajak dengan si omong ini. Mudah-mudahan pidato saya pagi ini selesai dalam waktu 5 menit. Sampai jam berapa pidato itu Mbak? Jam 7. Gak bayar aja tahu sampai itu. Pertama, hindari berteman dengan orang yang senangnya punya penyakit iri. Hindari bergaul dengan orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Oh, ini penyakit batin deh Pak. Ini orang umumnya berasa
Kalau punya penyakit badan, tapi nggak berasa kalau punya penyakit batin. Seseorang berasa kalau dia punya penyakit badan. Bisul penentu obat bukan baik, berasa. Betul enggak? Tapi kalau punya penyakit batin yang bersangkutan nggak berasa, orang lain yang tahu penyakit batin tuh. Neraka sebagian besar penghuninya punya penyakit batin. Salah satu di dalamnya iri. Penyakit batin. Gak ada orang di neraka ditanya bang masuk neraka. Kenapa? Dulu waktu di Paul bingung punya penyakit kurang. Penyakit batin iri di antaranya. Gampangnya begini dah, penyakit iri itu kagak seneng melihat orang lain bahagia, kagak boleh melihat orang lain berhasil dari dirinya, itu iri tuh. Padahal orang yang punya penyakit iri, na'udzubillah, semoga kita terlindungi dari penyakit. Orang yang punya penyakit iri menyiksa dirinya sendiri. Orang lain yang dapat nikmat dia berkecek. Keceknya artinya situ. Orang lain yang sedang dia yang kerosodan. Nggak boleh orang lain dapat nikmat. Tetangganya beli motor demam, tetangganya beli mobil opnam, dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah modar sekali. Penyakit ini padahal yang diajarin Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Itu yang diajarin Nabi. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan saya bisa nih dan kalau dikasih ya tetangga beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan kan bisa pinjam. Tetangganya punya bini baru, boleh. Sebaliknya kata Nabi, kalau tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah suku yang saya cintai, kita ini karakter terbentuk karena pergaulan kita. Sebagian besar karakter kita ini terbentuk karena pergaulan siapa yang jadi teman kita. Sauki Bek dalam sebuah insight yang luar biasa, beliau mengingatkan kita. Kata Sauki Bek begini, man asyara asrafa asyadu sarafat. Siapa yang berteman sama orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Berteman sama ustadz, mana-mana bareng ustadznya diciumin tangannya, tangannya ikut dicium tangan sehingga itu. Kenapa? Berteman sama orang mulia, ikut jadi mulia. Ustadznya dapat 2 bongsaan, dia semua bongsaan. Umpama awal tak bubar dari sini masih ada bongsaan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Karena kata Nabi begitu. Siapa yang berteman sama tukang minyak wangi, walaupun kagak beli parfumnya, tapi kebahagiaan wanginya. Siapa yang berteman sama tukang las, walaupun nggak kepercikan apinya, asapnya lu hirup. Kita ini tergantung siapa teman kita. Berteman dengan orang mulia, insya Allah kita ikut jadi mulia. Tapi berteman dengan orang hina, jangan berharap kita naik jadi orang mulia. Gampangnya, kalau kita mau tahu 10 tahun lagi kita kayak apa, perhatikan teman-teman kita sekarang ini. Kalau teman kita banyak orang muhibin, ahli ilmu, orang rajin ibadah, insya Allah 9 tahun yang akan datang kita masih berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman-teman kita sekarang ini geromboh corah, preman, buajian, ini
Dipastikan 15 tahun yang akan datang kita masih tetap berada di majlis-majlis keburukan. Nauzubillah min awalan taral jildan min afira mubabbalan bisafrin lamma sarah jildan mushaf. Tidak bakal saya perhatikan kulit kambing yang hina berteman sama Quran yang mulia, dimuliain orang. Kulit kambing kalau dia terong di pinggir jalan orang kagak mau tetapi tapi begitu dicuci, disamak, dijahit, dijadikan kantong Quran, lah dihormatin orang, ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau dibaca tuh Quran, dicium dulu kantong kulit kambing, dicium orang. Kenapa? Jadi kantong bertemannya sama Al-Quran yang mulia, maka pantas kulit kambing yang hina ikut dimuliakan orang. Tapi kulit kambing kalau dia berteman sama kayu jadi beduk. Apa saja gelap-gelap udah dikemblangin orang itu dikit doang tuh. Adik-adik saya para remaja, para pemuda, siapa aja boleh kita kenal, siapa aja boleh kita kenal. Tapi pilih-pilih untuk jadi teman, untuk jadi sahabat. Karena karakter kita terbentuk dari pergaulan. Maka hindari orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, berteman akrab, bentar dulu dah. Atau deh. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Itu bohong. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang berusaha keras keringat panting tulang, dia gak ngapa-ngapain, tapi karya orang diakui. Itu namanya bohong. Kata orang kampungan saya Kebayuran, ayam yang bertelur, sapi yang dapat amat. Ayam macam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Biar dilihat paling berjasa, biar dilihat paling hebat, padahal nggak ngapa-ngapain. Karya orang diakui, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Bohong. Gampangnya begini dah. Bohong tuh nggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Itu bohong. Maka itu kita sepakat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin buat umat Islam dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Ucapan dengan perbuatannya sama. Pemimpin tuh. Maaf, pemimpin sekarang nih banyak ucapan sama perbuatan beda. Lalu dengerin aja. Memanipulasi kebaikan demi keuntungan diri sendiri. Kita hidup di tengah masyarakat, ada aja orang yang demennya bohong, nggak klaim, memanipulasi. Ada pasti. Kenal boleh, tapi berkawan akrab dulu. Kenapa? Sifat bohongnya khawatir nular kepada diri kita. Kata pendiri negara tercinta Indonesia Muhammad Hatta, beliau pernah ngomong begini, kalau nggak pintar masih bisa didandanin banyak belajar, kita juga ujung-ujungnya pintar juga. Nggak pengalaman masih bisa didandanin banyak latihan, entar juga bakalan pengalaman. Tapi kalau udah nggak jujur, nggak bisa diperbaiki, susah didandani. Kenapa? Kata Muhammad kata, sekali ada kebohongan, maka akan ikut kebohongan berikut di belakangnya. Muhammad kata sendiri negara Indonesia. Ada tuh orang yang udah banyak bohong, kenal boleh, berteman akrab, nyihar dulu dah. Dua. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu.
Apaan aja diomongin, omong-omong. Apaan aja dikomentarin. Roman-romannya 3 menit kagak ngomong, palanya puyeng. Apaan aja diomongin. Saudara, dulu tahun 87 waktu saya masuk di Tepusang, Jombang, Jawa Timur. Satu hari, abah saya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ datang nengokin bapak saya. Oh, misalnya bapak saya, saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Ada halal di mana? Kata abah saya begini, Fikri belajarlah jadi manusia dewasa. Saya lihat bagaimana caranya, Mbak. Jangan ngomongin orang, jangan ngomongin orang, jangan cari-cari kesalahan orang, tapi carilah kelemahan diri sendiri. Oh, itu berat. Berat. Kalau monten orang kan kagak pakai belajar. Benar apa enggak? Siapa aja yang lewat habis dah kita kontak, nggak perlu pakai belajar tuh. Tapi kalau monten diri sendiri, belaga pelon kita nih. Monten orang lain jago bener. Apa saya ngajari? Kalau mau jadi manusia dewasa, jangan komentarin orang, jangan cari kesalahan orang, cari aja kelemahan diri sendiri. Ya Allah, saya baca kemudian belajar berbagai macam referensi kitab kuning, ajaran baginda Nabi. Pantas kalau Nabi ingatin, tuba liman satwalaku ibu anbiyu bignas, berbahagialah manusia yang karena sibuk mencari kelemahan dirinya sendiri, dia nggak sempat, nggak punya waktu buat ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Dia jadi manusia dewasa. Kita pintar banget nyari kesalahan orang, ngomentarin orang, tapi tutup mata sama kesalahan sendiri. Justru kesalahan kita yang terbesar adalah membiarkan diri kita mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kesalahan yang besar. Sementara kalau dengan kesalahan kita sendiri, kita terlalu toleransi. Itu yang bikin kita nggak bisa maju tuh. Kesalahan orang pintar benar kita nilai, tapi kesalahan sendiri kita bukan main toleransinya. Padahal masalah yang selalu datang menimpa kita sebagian besarnya itu karena kesalahan diri kita sendiri. Cuma karena kita nggak mau introspeksi. Kalau kita gagal, kita seneng nyalain orang lain. Dia nih biangkelnya. Padahal sebabnya karena diri kita sendiri. Tapi karena nggak mau mencari kelemahan diri, kegagalan kita salahin sama orang lain. Padahal sebabnya kelemahan diri kita sendiri. Mentoleransi terhadap kesalahan diri sendiri. Ada anekdot seorang suami konsultasi sama dokter THT, telinga, hati, tenggorokan, telinga, hidung, tenggorokan. Ini suami konsultasi sama dokter THT. Pak dokter, istri saya pendengarannya rada terganggu. Kalau saya ngomong sama istri saya selalu aja berulang-ulang. Yang enak diapain Pak dokter? Kata dokter THT, tak dulu Pak, terapi aja dulu. Bagaimana caranya Pak dokter? Besok Bapak ngomong sama istri jarak 10 meter. Kalau istri Bapak nggak jauh tiru, Bapak maju lagi jaraknya 5 meter. Kalau masih kagak disautin, deketin lagi istri jaraknya 1 meter. Ini terapinya nih, besok kerjain dah. Pulang tuh suami. Besok dikerjain terapi dari dokter THT, jarak 10 meter sama bininya. Ditanya, Bu, hari ini masak apa? Istrinya diem aja. Ingat anjuran dokter THT,
maju 5 meter. Nih suami dapetin bininya jarak 5 meter, ngomong lagi, Bu, hari ini masak apa? Dia lihat istrinya diam aja, maju lagi sampai semeter persis di belakang istrinya. Si suami ngomong, Bu, hari ini masak apa? Istrinya sambil nengok jawabin, Bang, udah 3 kali gua omongin hari ini masak ikan sepat. Udah 3 kali dijawabin hari ini masak ikan sepat. Berarti yang agak denger ke kita, mohon maaf ya, mohon maaf, kita lebih sering nyalain orang, padahal kesalahan itu ada pada diri kita. Salah sama laki, dia sangka bininya kagak ada luar, padahal dia yang sudah. Kita rada tolerir kalau dengan kelembagaan kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali. Kita hidup di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang komentarin kita. Kenal boleh, kawan akrab entar dulu dah. Nah, daripada kita ikut ngomentarin orang, ikut ngomongin orang. Pertama, saya ingin sampaikan, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja. Sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita berkurang, pahala kita bertambah. Dosa kita berkurang dari mana? Diambilin sama orang yang lagi ngomongin kita. Pahala kita bertambah dari mana? Diambilin dari orang yang ngomongin kita, ditimpain kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah subuh yang saya cintai, apa saja yang kita lakukan di tengah masyarakat pasti bakalan ada yang ngomongin terhadap kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak bakalan lepas dari komentar mulut musuh orang lain. Benar apa enggak? Karena itu biarkan saja mereka ngomentarin kita apa. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan adalah nilai-nilai kebenaran. Sekalinya pantang surut mundur ke belakang. Yang ketiga nih, daripada kita nambahin dosa, ngurangin pahala dengan ngomentarin orang yang enggak, mendingan dawamin pembacaan istighfar. Ini luar biasa. Ayo lihat sejarah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca, Nabi itu sehari istighfarnya nggak kurang 100 kali. Allahumma shalli wa sallim mubarak. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Yang kedua, keutamaan istighfar daripada kita ngomong orang. Keutamaan istighfar peluntur, penghancur, pelebur salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal hatinya pengen banget datang ke Baghdad di Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada santri, nggak punya teman, nggak punya keluarga juga. Tapi karena hatinya pengen banget datang ke Baghdad, berangkat dari kampung ke Irak, kota Baghdad. Sampai Baghdad, hari sudah menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hanbal di masjid. Enggak lama masuk waktu sholat maghrib, beliau ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat, zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hanbal merasa letih, capek. Maklum, jalan dari kampung ke kota Baghdad lama, jauh, wajar kalau capek. Imam Ahmad bin Hanbal melepas jubahnya, ngelipet imamahnya, dijadikan bantal. Beliau pengen istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merpot.
Pak, nggak boleh tidur di dalam masjid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya musafir Pak dari Jawa. Saya pengen istirahat buat lebaran aja di sini. Kagak boleh. Aku tak mau itu. Sholat isya udah dikerjain, jamaah udah pada pulang. Bentar ada lagi lampu masjid, saya mau matiin pintunya, saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau tidur, jangan di dalam masjid, keluar aja. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki perbon. Perbuat sungai. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal dari dalam masjid. Di pinggiran jalan beliau selingukan. Bingung. Yang enggak Imam Ahmad tinggal miskabat itu kalau ditanggung dengan orang itu sudah disatu tak kenal keluarga kagak upload pasti ceringan kan mau bingung bener enggak Imam Ahmad bin Hanbal di depan masjid di pinggiran jalan selingukan. Di pojok masjid ada pedagang martabak mau gila bang sini dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pedagang martabak, bang, abang kelihatannya bukan orang sini ya. Bohong. Abang ngapain datang ke sini? Allah. Dari tamu ini hati saya pengen banget datang ke sini, tapi abang sini saya bingung mau kemana. Nggak punya tujuan. Bangkai tak malam saya mau tidur di mana aja. Saya masih nggak tahu karena nggak punya tujuan. Iba pedagang martabak, kata pedagang martabak, ya udah dong, kalau abang nggak punya tujuan, mendingan tetap sinap aja di rumah saya. Sambil Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pedagang martabak, senangnya tar dulu bang, mendingan sekarang temenin saya dagang martabak dulu. Saudara bisa bayangkan ya ular besar setelah Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki para nemenin orang berjualan martabak. Sepanjang nemenin pedagang itu beliau kabur. Kenapa? Tidak terlontar kalimat sia-sia dari bibir pedagang itu kecuali untayan kalimat istighfar. Media korelasi dulu. Selesai dagang Imam Ahmad bin Hanbal diajak pulang nginep 3 hari 3 malam lamanya. Selesai nginep beliau pamit mau pulang. Pak saya pamit mau pulang. Terima kasih dikasih nginep di rumah bapak 3 hari. Sebagai sesama muslim 3 hari saya nemenin bapak. Saya lihat ibadah bapak biasa-biasa aja. Sholat ya tipe rawatib doang. Rawatib doang itu sobor kasar bisa seribu. Kau melihat pak dia kagak tuh rawatib doang. Baca Quran ya cuma sahinan doang. Tapi 3 hari saya nemenin bapak. Saya lihat nggak ada kalimat keluar sia-sia dari mulut bapak kecuali untayan kalimat istighfar. Pak ngomong bapak udah lama ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak dia belum lama juga sih bang. Baru juga 20 tahun sih. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Selama 20 tahun bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan bapak dikabul oleh Allah? Jawab pedagang martabak, walaupun saya ikhtiarnya cuma jualan kue, tapi mendawamkan istighfar, alhamdulillah hajat dan kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Emang ada satu kepengenan yang belum juga tersampaikan. Di daerah Ado saya dengar ada ulama muda, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen banget ziarah silaturahmi ke ulama tersebut, tapi karena dagangan yang belum bisa saya tinggal sampai sekarang, keinginan saya masih juga belum terlaksana untuk silaturahmi sama ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya? Dengan tegas pedagang martabak berkata, ulama itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hanbal, oh yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad untayan kalimat istighfar. Enggak cuma itu, Imam Ahmad bin Hanbal ulama besar nginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Dan riwayat
lisan kita itu ngecaprak pengertian daripada lisan kita itu ngomongin orang, ngomentari yang enggak. Apalagi pilkada Depok udah selesai, dah rapi, udah urusannya beres, udah urusannya. Jaga lisan kita. And this team. Lebih baik banyakin kalimat istighfar. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW desaknya sudah mendapat jaminan ampun. Entok sehari semalam istighfarnya enggak kurang dari 100. That was what I see out there. I think we could do that stuff. And I think I too. Saya deh udah 3 hari motor di Bogor dan di Depok. Semalam begitu di Cipausat. Pagi ini baru bingung kita malam mesti dan teman dan orang asli itu lebih baik 3 hari tuh nyetir di Bogor dan di Depok sampai ntar insya Allah makan Senin malam Selasa kajian terakhir dimulai dari Kamis pagi kemarin. Ya begitu dah kerjaan bagus itu warisan. Itu tidak benar. Stop to tell you I don't need to last. And then starter make. Ya enak kan, enak saudara. Jangan dibilangin. Nih, buat kayak gini, ini kerjaan paling capek. You know that. Bener-bener, ajar nih kerjaan paling capek. Nggak percaya. Lihat aja tangan saya dari tadi bergerak-gerak. Mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Dan dibang dengerin sambil deprok mulutnya terus. I was doing it. No. I just said it. I got it offered. And Saya I like ketika liburan pondok Allah ya alhamdulillah kita ke ZBD Eusep itu di akhir tahun 70-an tahun 80-an Jabodetabek in beliau sudah morning because amalai beli Cinere kalau panjang sampai sawah mungkin di dalam it was to like this. di akhir 70 sampai 80 Jabodetabek beliau sudah megang. Di akhir tahun 90 kaset rekaman ini Indonesia tuh senusantara. And Saya kalau liburan pulang dari pondok tuh the means I got. ketemu abah saya bisa nunggu 3 hari. Nice person. Sebab saya pulang ke rumah, abah saya lagi keluar daerah, lagi safari kayak begini. Begitu 3 hari baru pulang, saya lihat muka abah saya tuh kusut, lesung, capek. Sekarang saya ngerasain. Bener-bener. Namanya manusia pasti ada kekuatannya, batas kekuatannya. Saya waktu itu ngeliatin abah saya, ya Allah, kalau udah pulang dari luar kota, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, lagi kalau rasanya badannya lepas, ada kusut, capek, kurang tidur. Sekarang saya ngerasain, emang benar saudara, I was there called. what is sometimes. Yang saya pengen omongin gini, dakwah itu memang begitu, makanya dakwah itu menempati posisi kedua jihad setelah fisabilillah dakwah. Apalagi dakwah di Indonesia, ya Allah, negara kita ini gede luas, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Gugusan pulaunya aja itu yang membentang antara Aceh sampai Papua enggak kurang 28.000 pulau.
28.000 pulau. Itu kan termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Terus bab Gede, luas. itu tuh. Saya tuh kalau dakwah di luar Jawa, gua masuk pelosok yang jauh terpencil, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Gua berasa letih, lelah, lesu. Pasti saudara kita manusia dakwah itu yang enak. Emang di Jakarta aja dah di TV itu dakwah enak tuh. Ngaji paling enak di TV itu. TV One, Damai Indonesia, Alam Hati, Metro TV, Cahaya Hati, News, itu langganan tuh. Dakwah di TV. 20 menit mengajar ditayangin se-Indonesia, insya Allah dengar. Ini udah 45 menit di Riyadhus Shalihin. Tuh hebatnya media ya, 20 menit aja tuh dengan jam ditayangin se-Indonesia, insya Allah orang datang. Yang kedua, yang penting amplopnya rada gede. Benar-benar itu amplop dari TV. Kalau saya sama istri kagak makan setahun kagak habis-habis. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, pengajian subuh gabungan ini saja menjadi mengajak. Tadi sudah disampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, dibacakan surat Al-Fatihah kepada perintis pejuang MSA Majelis Suhud. Saudara-saudara kita yang sudah berpulang, selain dapat kiriman Fatihah, dia dapat kiriman juga pahala silaturahmi kita kumpul pasti ini. Yang ngumpul aja enggak 50 orang, 100 orang, 200 orang, 2.000 orang, campur yang goib buat kebun. Ratusan orang yang hadir tiap ahad gabungan, masing-masing kita dapat pahala satu silaturahmi, nggak bakalan ngepocel sedikit pun. Tapi saudara-saudara kita yang sudah berpulang, perintis MSA awal, mereka dapat kiriman lagi pahala silaturahmi dari kita. Kenapa? Wasilah mereka kita melanjutkan majelis suhud. Fastabiqul khairat. Kebaikan yang kita kerjain, manfaatnya buat diri kita sendiri. Tuh saudara-saudara kita yang sudah berpulang, dia ngerasain kemanfaatnya. Kiriman Fatihah continue, kiriman pahala silaturahmi continue. Apa yang mereka gagas dahulu sekarang kita lakukan continue, dapat pahala jariah. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Saya balik lagi dah. Saya kalau ke pelosok jamaah itu ada ngomong sama saya. Sampai gini hari mereka masih mau ngetar ngasat Allah ya Rabb guru kita kena kisah bidit kausir jariyah itu. Ini memotivasi kita, menyadarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Umur usia boleh aja pendek, tapi umur panjang. Kenapa? Kebaikannya dikenal orang. Pantas ya kata makalah, idna wal mar'u ahaditsu waqtahu. Orang bakalan jadi cerita kalau orangnya udah kagak ada. Orang kalau jadi cerita bakalan orangnya kagak ada. Fagun hadisan hasanat liman wa'a. Jadilah cerita baik-baik buat orang yang bakalan kita tinggali. Dan saudara-saudara kita yang tadi dikirimin Fatihah, ya Allah, enak banget tuh. Kenapa?
Allah merintis nilai-nilai kebaikan. Sekarang mereka sudah bisa merasakan kebaikan yang dirintiskan. Saya ingin menyampaikan kebaikan yang kita lakukan buat nyenengin Allah. Allah kata butuh. Kita berbuat maksiat, kita berbuat kejahatan, kita bukan sedang menzolimi Allah. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita durhaka sama orang tua, kalau kita berbuat jahat dengan tetangga, kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang zolimi diri kita sendiri. Sedepok orang kagak ada yang sholat, Allah kagak bakalan berarti jadi Tuhan. Betul apa enggak? Sedepok sejauh Barat orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Perbuatan baik yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Perbuatan jahat yang kita lakukan, itu pun akan berpulang pada diri kita sendiri. Maaf nih, maaf. Ratusan orang yang pada datang pagi ini semua jadi calon-calon jenazah. Betul. Ada orang-orang bingung yang hidup terus-terusan. Ada. Kita hidup di Sawangan, di Padang Bingung, di Depok nih. Ada wayasnya sudah. Ada batas kecilnya. Enggak bakalan lama kok. Nabi udah ngingetin kita di akhir zaman umur umatku itu enggak bakalan jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Sekarang jadi orang umur 90 tahun jarang banget. Bener apa enggak? Paling banter umur 60 sampai 70 tahun. Nabi udah mau peringatkan tuh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umurnya cuma 63 tahun. Kita nih umat Nabi Muhammad nih, yakinlah saudara, umurnya kagak bakalan jauh-jauh dari umur baginda Nabi. Makanya yang pagi ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Kenapa ini saya sampaikan? Saudara, yakinlah perbuatan yang kita lakukan di Depok, di alam dunia, itu yang bakalan jadi bekal kita. Semuanya ini pasti bakalan mati. DKM masjid bakalan mati apa enggak? Mana putih? RT bakal mati apa enggak? Mati. Lurah mati apa enggak? Mati. Dan saya ini di sini bakal mati apa enggak? Gua harus malam. Kata Nabi kan begitu tuh. Entar kalau udah wayahnya, nah tadi saya bilang wayahnya, kita akan sampai pada batas akhir dari kehidupan. Kalau udah waktunya datang malaikat maut menjemput, dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad kita. Hari itu, saat itu pasti semua kita bakalan ngalamin. Malaikat maut datang menjemput, mencabut nyawa kita, terbujur kaku jasad ini. Ya Allah, rupa-rupanya jasad kita dihormatin orang, dimuliain orang, mau ditemenin orang, karena dalam jasad kita ini ada ruhnya. Saudara mau duduk sama yang di sebelah saudara gitu, karena yang di sebelah ada rohnya. Kira-kira saudara masih mau duduk sama yang sebelah saudara kalau dia kagak ada roh? Begitu roh dicabut dari jasad, terbujur kaku, diurus indah jasad kita apa orang, dimandiin, dikapanin, disolatin, dinaikin ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Mulai diangkat, digotong, dianterin ke kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah. La ilaha illallah. Dianterin ke kuburan. Oi, kuburan.
Kata Nabi, tidak yang antara kita akhluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Yang dua pula akhluhu wa maluhu, keluarga sama harta pula. Yang tinggal, yang ikut, yang jadi bekal kita nggak lain adalah perbuatan yang kita lakukan di alam kubur. Pasti bikin Allah ada berbagai macam pahala kita dipaskan oleh inilah yang bakalan kita bawa sebagai bekal. Maka pantas kalau tadi kita akan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah gabungan subuh mau berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, jawab 30 orang. Saudara-saudara mau berlomba-lomba dalam kebaikan? Mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes deh. Pagi ini saudara-saudara bersama dengan saya mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Jawab cek. Masuk ke Ragunan aja tiketnya beli 50.000. Itu juga lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ gocek. Mahabat monyet ketimbang saya. Kata Nabi terangi alam kubur. Ya Allah, rupa-rupa hadis ini menyatakan alam kubur yang pasti bakalan kita tempati sepi, sunyi, gelap, gustak. Maka Nabi ngajarin kita ngajurin terangi alam kubur. Dengan apa? Amalan sedekah yang kamu lakukan di alam dunia. Saat itu kembali buat diri kita, bukan buat nyenengin Allah. Amalan sedekah kita rupanya jadi pelita, lentera, cahaya yang menerangi alam kubur kita. Ustaz, saya sedekah 1 juta Ustaz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustaz, saya 100.000 Ustaz. Pak Romang. Ustaz, saya 10.000 Ustaz. Lilin. Ustaz, gocek Ustaz. Pantol korek dah tu kok. Bayar masih remong-remong ternyata. Amalan nilai-nilai kebaikan, amalan sedekah, ibadah yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Nah, nanti petugas akan memintakan kotak amal ibu bapak diisi seikhlasnya. Mana petugas sudah siap? Dimulai dari saya dulu sudah. Pada dia nih. Sepuluh itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. واغفر لنا نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يا رب. بلغ مقصد دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقصد
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah subuh akad, saya titip pesan mulai pagi ini dan seterusnya. Kalau kita melakukan amalan sedekah dan dianjurkan bagi dan Nabi, ingatkan pahala sedekah itu buat mereka tercinta yang suka berbicara itu dengan tanpa mengurangi pahala kita pelaku. Niatkan pahala itu kirim buat orang tua, keluarga, guru yang sudah meninggal dunia. Aku yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya bukan hal itu. Akhirat berobat. Alat kubur bukan hayur. Semua kita akan masuk ke dalam situ. Tiap kita pasti punya keluarga. Tiap kita pasti punya emak, punya bapak. Kalau mereka masih hidup, masih ada terus berbakti. Kalau mereka sudah gak ada, kirimin doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di dalam dunia. Ya Allah. Kalau kemarin sekalian kita lupa atau udah kirimin doa, apalagi pahala sedekah kepada emak bapak kita yang sudah wafat, itu mereka nanggapin nungguin. Perbedaan waktu di alam kubur dengan di alam dunia perbedaannya sangat jauh. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di Depok. Sehari aja kita nggak ngirimin doa, apalagi pahala sedekah. Keluarga orang tua kita nungguin dapetin 1000 tahun lamanya. Kalau 7 hari kita keluar, masa bodoh nggak mau tawasul sama leluhur, mereka berharap selama 7.000. Alam kubur itu hanya salah satu fase. Setelah alam kubur, alam mahsyar. Berapa lama manusia di alam kubur sampai terjadinya kiamat? Alam kubur pilihannya cuma 2, nikmat kubur, asap kubur. Mudah-mudahan keluarga kita dapat nikmat kubur. Tapi kalau nggak dapat nikmat kubur, pilihannya yang kedua, siksa kubur. Doa dan pahala sedekah yang kita kirimkan sangat meringankan mereka, dan mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Keluarga kita Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya emak, punya bapak udah meninggal dunia, gak pernah kirimin doa, apalagi pahala sedekah yang dilakukan di alam dunia. Sadarilah Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita rasakan pagi ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita punya saat ini, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kalau sekarang kita bisa minum bir kelapa kopi, itu mbah hanyut kita yang lanin pohonnya. Mereka nggak sempat nikmatin hasilnya. Kita yang enak nikmatin air kelapanya. Baik. Begitulah perjuangan orang-orang tua kita. Andai kata dunia dan isinya kita persembahkan buat orang tua untuk balas jasa, setetes pun gak bakalan kebayar. Kalau mereka sudah tidak ada, masih bisa birrul walidain kita kepada orang tua, berbakti kita kepada kedua orang tua, kirimkan mereka doa dan khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di al-sunnah. Kehidupan kita di masa yang akan datang, yakinlah insya Allah akan makin bertambah baik. Nah, terima kasih kepada Presiden dan pengurus LSK. Terima kasih kepada tokoh masyarakat, para ibu. Terima kasih kepada DKM Masjid Riyadus Shalihin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir 'alaina kulla 'asir, fa tafsir al-'asir 'alaika yassir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir
hajatuna ilaika katsir wa anta alimu fiha wa basir. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.